Jogja menangis, langit di atas kentungan muram. Rakyat Yogyakarta risau, karena sudah 3 pekan 2 pimpinan militer puncak mereka lenyap. Keduanya tak pernah kembali, juga tak ada yang tahu di mana keberadaannya. Ya, sejak Jumat sore 1 Oktober 1965, Komandan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta, Kolonel Katamso dan Kasrem Letkol Sugiono hilang. Sudah 3 pekan kedua petinggi militer Jogja itu tak diketahui di mana berada. Kabarnya, kedua petinggi militer itu diculik PKI. Dugaan ini muncul berbarengan dengan meletusnya peristiwa 30 September 1965 yang didalangi PKI di Jakarta. Rakyat Jogja menduga pastilah pejabat militer nomor 1 dan 2 yang tinggal di Jogja itu sudah tewas. Kepastian tewasnya kedua orang tersebut muncul setelah Jakarta melakukan prosesi penguburan 7 pahlawan revolusi di Kalibata, Jakarta Timur 5 Oktober 1965. Sampai 2 pekan lebih sejak Katamso dan Sugiono hilang dari rumahnya, belum ada yang tahu di mana letak kuburannya. Namun, sebagian masyarakat Kentungan yang rumahnya dekat markas Yon L sering mencium bau busuk. Mereka bertanya-tanya, bau apakah itu? Bau busuk itu pun sering tercium intelijen Kodam Diponegoro yang mencari kuburan 2 petinggi militer Jogja itu. Tim intelijen akhirnya fokus mencari kuburan tersebut di sekitar markas Yon L di Kentungan, Condong Catur yang acap menebar bau busuk itu. Setelah kasakusuk mencari tahu, akhirnya bertemulah tim intel dengan orang yang mengetahui di manakah kuburan Danrem dan Kasrem itu. Dia memberitahu bahwa kuburan Katamso dan Sugiono ada di sekitar kompleks markas Yon L. Dia pun memberi ancar-ancar letaknya. Jika ada pohon pisang yang berbuah tapi daunnya layu, disitulah letak kuburannya. Karena letak kuburan tersebut di kompleks Yon L, maka tentara yang ada di situ pun harus disingkirkan dulu. Patut diduga semua tentara batalion L yang jumlahnya sekitar 600 orang adalah PKI. Setidak-tidaknya pendukung atau simpatisan PKI. Melihat kondisi tersebut, Pangdam Diponegoro Brigjen TNI Suryo Sumpeno pada 18 Oktober 1965 memerintahkan sebagian pasukan Yon L diberangkatkan keluar Jawa dalam rangka tugas Wikora. Sementara yang diduga sebagai pelaku penculikan diperintahkan melaksanakan latihan survival tanpa senjata. Mereka masih patuh kepada perintah Pangdam. Setelah tentara bersenjata pro-PKI di Yon L disapu bersih, sebuah tim yang dipimpin Mayor CPM Muhammad Said beserta anggotanya membongkar tempat di dalam markas Yon L yang dicurigai sebagai kuburan mayat 2 petinggi Korem 072 Pamungkas itu. Timbunan tanah yang di atasnya berdiri pohon pisang layu itu dibongkar pada 21 Oktober 1965. Benar juga, setelah digali terlihatlah mayat 2 perwira tersebut. Mayat Pak Sugiono masih memakai baju tentara lengkap dengan tanda jabatannya. Jasad kedua mayat itu terlihat bekas-bekas penganiayaan. Terlihat di bagian pinggang ke bawah kondisinya masih baik, tapi di bagian pinggang ke atas kondisinya penuh luka. Kepalanya masih terlihat bekas darah. Algojo dari Yon L Alip Tayo memang membunuh dengan memukul kepalanya dengan obeng mortir. Setelah dipastikan kedua jenazah itu adalah Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono, pada pukul 7 WIB, mayat kedua Pamen Korem 02 tersebut diangkat. Kedua jenazah dibawa ke bagian kesehatan Korem 072 untuk diotopsi oleh tim dokter militer yang dipimpin oleh Kolonel Sutarto. Kedua jenazah lalu dibawa ke markas Korem Pamungkas. Di situ diadakan upacara militer untuk menghormati kedua beliau sebelum diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhir. Selanjutnya dilakukan prosesi pemakaman agung di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara tanggal 22 Oktober 1965. Kini, tepat di atas lubang tersebut, dibangun monumen peringatan dan diberi lambang Garuda Pancasila untuk mengenang jasa keduanya.
Di monumen itu dibangun sejumlah relief yang mengisahkan peristiwa pembunuhan KJ tersebut. Di depan monumen berdiri tegak patung Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono. Sedangkan di samping monumen dibangun sebuah taman kecil. Di taman kecil itu ada replika mobil tank bercorak loreng hijau dan sebuah mobil jeep gas berwarna hijau yang digunakan PKI untuk menculik kedua pimpinan militer Jogja tersebut. Dengan ditemukannya jenazah Danrem 072 dan Kasrem 072 tersebut, masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah bersyukur. Mayat kedua petinggi puncak militer Jogja yang selama hampir 3 pekan lenyap akhirnya ditemukan. Sejak itu, luapan amarah rakyat terhadap PKI membuncah. Yel-yel bubarkan PKI membahana di alun-alun utara. Saat itu, Danrem 072 Pamungkas juga mengumumkan di wilayah kekuasaannya PKI dan ormas-ormasnya dibekukan sampai waktu tak terbatas.